Halo guys, perkenalkan nama saya Bobi Noleta. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit katarak. Nah, penjelasan saya ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Jadi guys, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang katarak, kita harus mengetahui definisi katarak. Nah, katarak ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu katarakies, yang berarti air terjun. Dalam bahasa Indonesia, katarak disebut bular, yaitu penglihatan seperti tertutup air terjun akibat lensa yang keruh. Nah, katarak menyebabkan penglihatan menjadi berkabut atau buram. Katarak merupakan keadaan patologik lensa di mana lensa menjadi keruh akibat hidrasi cairan lensa atau denaturasi protein lensa, sehingga pandangan seperti tertutup air terjun atau kabut merupakan penurunan progresif kejernihan lensa sehingga ketajaman penglihatan berkurang. Nah, pengertian ini menurut Corwin pada tahun 2000 guys. Oke guys, jadi yang berikutnya kita harus mengetahui apa itu etiologi atau penyebab dari katarak ini. Nah, menurut Corwin pada tahun 2000, berbagai macam hal dapat mencetuskan katarak, antara lain usia lanjut dan prospenuaan atau bisa diturunkan. Kemudian berikut pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok dan bahan beracun lainnya. Yang berikutnya, pembentukan disebabkan oleh cedera mata atau penyakit metabolik, misalnya diabetes, dan obat-obat tertentu, misalnya kortikosteroid. Katarak juga disebabkan oleh beberapa faktor risiko, antara lain seperti yang pertama, katarak traumatik yang disebabkan oleh trauma atau cedera pada mata. Yang kedua, katarak sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit gangguan metabolisme, proses peradangan pada mata atau diabetes mellitus yang dapat menyebabkan katarak. Yang ketiga, katarak ini disebabkan oleh paparan sinar radiasi. Yang keempat, katarak dapat disebabkan oleh penggunaan obat jangka panjang seperti kortikosteroid dan obat penurun kolesterol. Yang kelima, katarak kongenital yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi itulah penyebab katarak. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit katarak. Nah, patofisiologi penyakit katarak ini dimulai dari lensa yang normal adalah struktur posterior yang iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju dan mempunyai kekuatan refraksi yang besar. Nah, lensa mengandung 3 komponen anatomis. Pada zona sentral terdapat nukleus, di perifer ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsul anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan. Jadi nukleus ini mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas seperti duri anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior ini merupakan bentuk katarak yang paling bermakna, nampak seperti kristal salju pada jendela. Nah, perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi, perubahan pada serabut halus multiple atau zunula yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah di luar lensa, misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi sehingga mengkaburkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Salah satu teori menyebutkan bahwa terputusnya protein lensa normal terjadi disertai influx air ke dalam lensa. Nah, proses ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar. Dan juga ada teori lain yang mengatakan bahwa satu enzim mempunyai peran dalam lensa dari degenerasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak pada kebanyakan pasien yang menderita katarak. Oke guys, jadi itulah video saya tentang penjelasan penyakit katarak. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini, dan terima kasih karena sudah menonton.